Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang the advanced logic techniques and problems menggunakan Karnough Map. Jadi Karnough Map untuk penyelesaian problem logika ya. Di sini nanti akan kita bicarakan tentang Karnough Map dengan dua variabel, kemudian Karnough Map 3 variabel, dan Karnough Map 4 variabel. Sedangkan Karnough Map lebih dari 4 variabel tidak kita bahas di sini nanti. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar tentang Karnough Map 2 variabel, 3 variabel, dan 4 variabel. Ini adalah bentuk Karnough Map 2 variabel. Kalau kita lihat bentuk Karnough Map dengan 2 variabel, maka dengan 4 kotak yang ada di dalamnya, 4 kotak ini mempresentasikan semua kemungkinan kombinasi logika dengan 2 variabel. Pada kotak yang pertama misalkan, kotak yang pertama itu mempresentasikan, ini saya tuliskan, mempresentasikan persamaan logika A bar dan B bar. Oh ya, ini saya akan menjelaskan dulu untuk sumbu dari kotak-kotak ini. Untuk sumbu X ini adalah 0 dan 1 ya. Jadi ini untuk variabel A ya. Kemudian nilai variabel A itu 0 dan 1. Saya akan ganti pointer laser. Nah, jadi ini bisa ditulis juga, 0 ini bisa ditulis juga sebagai A bar ya. Kemudian 1 bisa ditulis juga sebagai A. Ya. Dalam beberapa referensi ada yang menulis untuk 0 yang saya tulis di sini ini sebagai A bar, kemudian 1 ini A. Demikian juga untuk sumbu Y-nya, untuk barisnya ya, ini adalah untuk variabel B. Variabel B itu pada baris pertama bernilai 0 atau bisa juga ditulis B bar ya. Kemudian baris yang kedua diberi nilai logik 1 atau ditulis juga sebagai variabel B. Jadi Karnough Map ini nanti akan mempresentasikan bentuk persamaan sum of product ya. Sum of product. Mudah-mudahan Anda masih ingat dengan bentuk persamaan sum of product. Baik, sekarang saya katakan tadi bahwa seluruh kotak ini bisa mempresentasikan seluruh kombinasi logika dengan 2 variabel. Apa saja itu? Ada 4 kan ya, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 0, yaitu di sini ya. Saya tuliskan di sini. Di sini adalah, bisa juga kita tuliskan pada kotak ini ya, itu adalah di sini. Ini adalah kotak yang mempunyai nilai A bar dan B bar. B bar. Kemudian kotak yang kedua, yang sebelah kanannya ini ya, itu adalah mempresentasikan A dan B bar. Kenapa A? Karena di sini adalah nilainya adalah A. Jadi sekali lagi ini bisa kita tulis juga 0 ini adalah A bar.
Kemudian 1 ini adalah B. Kemudian, oh sorry, 1 ini adalah A ya, bukan B. Kemudian untuk barisnya ini bisa juga kita tulis sebagai B bar. Jadi 0 atau B bar gitu ya. Kemudian 1 ini kita tulis sebagai variabel B. Sehingga kita bisa mengisi untuk setiap kotaknya ini, untuk nilai setiap kotaknya ini. Kalau sini berarti apa? Berarti A bar B. Kemudian yang sebelah sini adalah AB. Nah, kalau kita misalkan nantinya kita bisa kita bisa menggabungkan ya dua kotak ini ya. Dua kotak ini nanti bernilai B saja. Karena kalau kita tuliskan, misalkan kita mempunyai nantinya kotak ini kalau misalkan dia A bar B bar, maka kita berikan nilai 1 di sini ya. Misalkan nah ini kotak gabungan dua kotak ini ya, gabungan dua kotak ini ya. Gabungan dua kotak ini ya. Dua kotak ini gabungannya. Nah, kalau saya arsir gini, ini kalau kita gabungkan ya, ini adalah berfungsi sebagai atau namanya logika dari kotak ini adalah A bar, oh B bar, sorry, B bar. Ini B bar. Kalau misalkan kita mempunyai gabungan kotak yang lain ya, misalkan ya. Nah, seperti ini misalkan. Misalkan ini gabungan antara kotak yang baris kedua ini nanti kita sebut sebagai, atau ini bernilai ya, kalau kita gabungkan dua kotak ini bernilai B ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan penggabungannya secara vertikal ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan kita mempunyai kita menggabungkan dua kotak ini ya. Dua kotak ini. Ini ya. Maka fungsinya adalah kita sebut sebagai dia mempunyai fungsi apa? A bar. Kalau kita mempunyai kita menggabungkan ini ya, menggabungkan kotak ini ya. Maka ini nilai dari kotak ini adalah dua kotak ini ya, dua kotak yang saya arsir ini adalah A. Jadi dari semuanya tadi itu kita bisa melihat bahwa semua fungsi terwakili. Ya, semua fungsi terwakili. Kalau ini adalah A bar B bar ya. Sini A bar B bar tadi ya. Kemudian ini adalah A B bar. Di sini adalah, saya pakai pointer, mungkin nggak kelihatan. Nah, di sini adalah A bar B bar. Di sini adalah A B bar. Sedangkan pada kotak yang saya tunjuk ini
adalah A bar B, kemudian yang sebelah kanannya ini adalah AB. Ya, kalau kita gabungkan. Kemudian kalau kita sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri, maka dia mempunyai dua variabel lengkap. A bar B bar, di sini A B bar, di sini A bar B, di sini AB. Kemudian kalau kita gabungkan seperti ini tadi, dari atasnya ini ya, ini kita gabungkan dua kotak, maka ini nilainya adalah A bar. Kemudian kalau sebelah kanannya ini ya, saya tunjuk ini, saya arsir ini adalah A. Kalau kita gabungkan secara horizontal pada dua kotak yang baris pertama ini adalah B bar, kemudian pada baris kedua ini adalah B gitu. Nah, sebenarnya itu bisa kita turunkan kalau kita berikan nilai semuanya, kemudian kita jadikan sebagai persamaan sum produk. Bagaimana jika semua kotak digabungkan, empat-empatnya? Jadi kalau semua kotak digabungkan, ya, yaitu katakanlah seperti ini ya. Ini semua kotak digabungkan. Jadi semuanya ya, semuanya kita gabungkan. Maka berarti semua kita gabungkan ya. Semua kita gabungkan, nanti nulisnya seperti ini ya. Gabungannya bukan diarsir tapi dikotak gini. Maka ini akan mempunyai logik 1. Jadi demikian untuk Kmap dua variabel ya. Kita sudah menyelesaikan Kmap dua variabel. Mungkin untuk Kmap dengan dua variabel ya, kita tidak perlu membuat latihan karena cukup sederhana ya. Kemudian yang berikutnya adalah Kmap dengan tiga variabel seperti ini. Kalau ada tiga variabel maka ada berapa? 2 pangkat 3 kemungkinan atau 8 kemungkinannya. Maka kemungkinan semua itu akan terwakili dalam 8 kotak ini. Ya. Seperti halnya tadi, coba tolong diperhatikan di sini penyusunan kombinasinya ya. Penyusunan kombinasinya ya. Untuk yang sumbu X-nya ya, untuk kolomnya, ini adalah untuk kolomnya ini 00, 01, 11, 10. Ya. Jadi urutan penyusunan kolomnya adalah seperti ini. 00, 01, 11, 10. Kemudian untuk variabel C ya, ada 0 dan 1 karena hanya ada satu variabel. Untuk yang dua variabel ini bisa juga kita tulis A bar B bar ya. Kemudian ini A bar B, kemudian ini AB, kemudian ini adalah A B bar. Untuk yang baris juga demikian ya, ini bisa kita tulis C bar dan juga ini bisa kita tulis C. Nah, kalau misalkan ini bernilai 1 ya, jadi nanti tidak kita arsir seperti yang tadi itu, tapi kita berikan logik 1. Kalau misalkan di sini mempunyai nilai 1 ya, mempunyai nilai 1, seperti ini misalkan ya, maka berarti di sini ini adalah mempunyai persamaan logika A bar, B bar, C bar. Karena di sini ini adalah bisa juga kita tuliskan A bar, B bar ya. Kemudian ini adalah A bar B. Kemudian yang berikutnya adalah AB. Kemudian berikutnya ini adalah AB bar.
kemudian ini adalah C bar, kemudian di sini adalah C. Jadi kotak yang pertama ya, persilangan antara A bar, B bar, dan C bar ini adalah kotak yang mempunyai persamaan logika A bar, B bar, C bar ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang sini ini adalah A bar B, C bar. Kemudian yang sebelah sini adalah AB, C bar. Kemudian di sini adalah A, B bar, C bar. Ya. Oh, ini B bar ini ya. Kemudian yang sini ya, kotak yang sini ya. Saya tuliskan saja ya. Jadi ini adalah ini adalah kotak A bar ya, B, C bar, kemudian ini adalah A, B, C bar, ini adalah A, B bar, C bar, kemudian ini adalah A bar, B bar, C, kemudian di sini A bar B, C ya, kemudian di sini A, B, C, kemudian di sini adalah apa? A, B bar, C. Jadi semua terwakili. Ini adalah A bar ya, A bar, B bar, C bar. Jadi semua terwakili. Ada 8 kemungkinan kombinasi terwakili. Jadi makanya ini kalau kita lihat ya, kenapa saya katakan sebagai K-map itu nanti bisa kita mengekspresikan persamaan sum of product ya menjadi dalam sebuah K-map ya, dipresentasikan dalam sebuah K-map. Kalau kita lihat ini kan A bar, B bar, C bar adalah menghasilkan 1 ya. Kemudian A bar, B dan C bar menghasilkan 1 juga. Semua menghasilkan 1. Semua menghasilkan 1. Ya. Jadi sum of product. Nah, dengan menggunakan K-map ini kita bisa melakukan proses penyederhanaan. Misalkan kalau yang bernilai 1 itu berada di sini ya. Nah, misalkan kita bisa lihat sini ya. Misalkan kita mempunyai sebuah persamaan X sama dengan A bar, B bar, C bar ya. Plus misalkan A bar, B, C bar. Nah, ini kan A bar, B bar, C bar kan sama dengan 1 ya. Maka kita berikan logik 1 di sini. Kemudian A bar, B, C ya. Letaknya kan di sini. A bar, B, C bar ya. Sini. Maka dengan mudah, kalau dengan teorema Boolean kita juga bisa menyederhanakan persamaan ini ya. Tapi dengan K-map kita bisa dengan mudah, ini kita gabungkan dua buah kotak ini ya. Maka kalau kita lihat, penggabungan ini akan menghasilkan persamaan dengan 2 variabel. Yaitu apa? Yaitu kita bisa
menghilangkan variabel yang nanti jika dikalikan menghasilkan 0. Dan ini kan 0 ya, dikalikan dengan 1. Nah, kan menghasilkan 0. Kemudian 0 dikalikan 0 juga menghasilkan 0. Maka 0 dengan 1 ya, di-n-kan dengan 1 akan hilang ya. Akan hilang. Kemudian 0 dengan 0 tetap 0. Ya. Sehingga kotak ini mempunyai nilai ya. Apa? A bar C. A bar C. Bar. Sehingga persamaan ini bisa juga kita sederhanakan menjadi A bar C bar. Jadi cepat sekali kita bisa menjadikan sebuah persamaan, menyederhanakan sebuah persamaan dengan memasukkan ke dalam GMap, maka kita cepat bisa mendapatkan hasilnya. Jadi misalkan lagi, kita mempunyai sebuah persamaan ya, misalkan sebuah persamaan di mana nanti seperti ini. Misalkan Y sama dengan A bar B ya. A bar B C bar ya. Plus misalkan A B bar C bar. Maka kalau kita masukkan ke dalam GMap, A bar B sama C bar ada di sini. Ya. Ingat ya. A bar B C bar ya. Kemudian A B bar C bar. Sini ya. A B bar C bar ya. Sini. Nah, di sini karena letaknya tidak saling berdekatan ya, maka kita tidak bisa menyederhanakan. Sudah tidak mungkin bisa kita sederhanakan kalau kita punya persamaan seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita mempunyai suatu persamaan ya, misalkan nah seperti ini ya. Misalkan nanti kita dapatkan persamaan misalkan X sama dengan A bar B C bar, kemudian plus A B C bar plus misalkan A bar B C plus A B C. Maka A bar B C bar itu sini ya. 1 nilainya ya. A B C bar ya. A B C bar ini. A bar B C. A bar B C ya. Ini. Kemudian yang terakhir A B C di sini. Maka 4 kotak ini bisa kita persatukan ya untuk dilakukan proses penyederhanaannya.
Seperti ini. Sehingga kalau kita lihat sini, nanti yang hilang apa? Yang hilang adalah A ya. Karena di sini 0 ya, dikalikan dengan 1. Kalau 1 dengan 1 tetap ya, A tetap B ya. Kemudian yang C ini akan hilang, karena dia 0 dikalikan dengan 1. Maka 4 kotak ini akan menghasilkan persamaan yang mempunyai variabel apa? B saja. Maka ini kita bisa tuliskan persamaan yang cukup panjang ini ya, ada 4 variabel ini, ternyata hasilnya adalah sama dengan B. Dengan demikian, kita bisa lebih cepat. Dengan melihat K-map, kita bisa lebih cepat. Seperti itu. Sehingga kesimpulannya, kita bisa melakukan proses penyederhanaan jika ada 2 buah kotak yang berdekatan, ya. Kemudian atau 4 kotak yang berdekatan, ya, atau 4 kotak yang berdekatan. Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan kita mempunyai sebuah kotak ya. Ini ya, nilainya 1, 1, 1, 1. Maka ini adalah merupakan gabungan 4 kotak ini adalah mempunyai variabel apa? C-nya akan hilang ya, karena C 0 dengan 1 akan hilang. Kemudian ini 0 ini dengan 1 ini akan hilang juga ya. Sehingga tinggal apa ini? Betul, yaitu abar. Abar. 1 ini dengan ini akan hilang. Ya. Kalau misalkan lagi ini. Nah, 4 kotak ini. Kan ada persamaan sehingga menghasilkan 4 kotak ini ya. Maka kita bisa dapatkan apa? Persamaan ini adalah persamaan dengan variabel apa? Ya, A saja ya. Karena ini akan hilang ya. Kemudian C juga akan hilang. Kemudian kita pun bisa misalkan mempunyai sebuah persamaan dengan fungsi seperti ini. 1, 1, 1, 1 ya. Ini meskipun secara fisik ini tidak jauh ya. Tapi sebenarnya ini adalah dekat dengan ini ya. Jadi ini adalah berturut-turut dengan ini. Karena sebenarnya K-map itu sebuah apa namanya? Seperti apa namanya? Yang continuous ya, continuous. Jadi ini kita bisa sederhanakan dengan cara seperti ini. Jadi ini ya kita gabungkan dengan ini. Nah, seperti ini. Sehingga C-nya akan hilang ya. Kemudian A-nya juga akan hilang. Sehingga menjadi apa? Ya, menjadi ini adalah B-bar saja. B-bar. Atau bagaimana kalau misalkan berturut-turut 4 secara horizontal. Misalkan ini satu semua. Satu semua. Kan 4 bisa kita sederhanakan. Jadi 2, 4 bisa kita sederhanakan. Ini ya. Berarti kalau kita lihat sini ya,
A, kemudian ini B ya. A, sini A ya, 0, 0, 1, 1. Maka kalau kita kalikan semuanya, maka A-nya ini kan hilang ya. Akan hilang. Kemudian B-nya juga akan hilang. Jadi A-nya semuanya hilang. Kemudian B-nya juga hilang. Sehingga ini menjadi apa? Ini menjadi C bar. Tinggal ini saja kan ya. Tinggal di sini saja. 0 ini saja. C bar. Kemudian bagaimana kalau misalkan yang nilai satunya berturut-turut di sini semuanya? Ya, ya seperti ini. Nah ini. Misalkan seperti ini ya. Ini semuanya 1. Sehingga kita gabungkan 4 kotak ini ya. Sehingga bisa kita dapatkan proses penderaan ini adalah menjadi apa? Ya, C saja. Karena A dan B akan hilang semuanya. A dan B akan hilang. Yang terakhir, kalau misalkan ada 8 semuanya. Ada 8 semuanya. Sini semuanya 1. 1, 1, 1, 1. Ini juga 1 ya. Ini, oh sorry. 1. Ini 1 ya. 1, 1. Maka ada 8 semuanya. Kalau semuanya mempunyai logik 1 ya. Kalau kita jumlahkan ya, maka hasilnya sama dengan, ya betul, sama dengan 1. Seperti halnya ketika tadi Gmap dengan 2 variabel. Ya, ini sama dengan 1. Jadi demikian untuk Gmap 3 variabel ya. Silakan untuk latihan ya, menyederhanakan dengan menggunakan Gmap dengan 3 variabel ya. Ini adalah persamaan sigma atau S1 ya pada ketika kita membahas tentang adder ya, tempo hari ya. Ini adalah S1 pada full adder ya, pada full adder. Ini persamaan sigma 1 atau S1 pada full adder. Kemudian ini adalah persamaan C-out pada full adder. Dulu kita pernah menyederhanakan C-out ini dengan menggunakan aljabar Boole. Dan kita sudah dapatkan persamaannya. Persamaan yang paling sederhana. Nah sekarang silakan dibuktikan atau disederhanakan dengan menggunakan Gmap. Maka Anda akan bisa merasakan betapa mudahnya ketika kita menyederhanakan dengan menggunakan cara Karnaugh map ini. Kemudian ini adalah merupakan persamaan R1 pada full subtraktor ya. Silahkan disederhanakan. Bisa enggak ini disederhanakan? Ini juga bisa enggak disederhanakan? Payout ini juga bisa enggak disederhanakan? Maka nanti akan sangat menarik ketika Anda melihat bagaimana Anda meletakkan fungsi pada R1, pada Bout, pada S1, pada Cout, pada Karnaugh map, maka dengan mudah kita bisa melihat apakah sebuah persamaan itu bisa disederhanakan atau tidak. Ya. Seperti itu.
Ya, baik. Kemudian selanjutnya kita akan melihat keymap dengan 4 variabel. Ya. Pada keymap 4 variabel ini kita juga bisa mempresentasikan ya, bisa mengekspresikan seluruh kemungkinan itu dalam kotak-kotak yang ada dalam keymap ini. Ya. Sebagaimana telah kita ketahui ya, sebagaimana 2, 3 variabel, 4 variabel ya. Kalau ada 4 variabel berarti kemungkinan kombinasinya ada 16. Nah, di sini sudah ada 16 kotak, berarti dia bisa mengekspresikan 16 kemungkinan kombinasi. Jadi seperti halnya ketika kita menggambarkan pada truth table ya, maka 16 kombinasi ini bisa kita presentasikan semuanya bisa kita ekspresikan semuanya pada keymap 4 variabel ini. Sekali lagi, ini adalah untuk yang sumbu X ya, atau kolom ini ya, itu adalah AB ya, variabel AB, kemudian yang sumbu Y atau yang merupakan baris-baris ini adalah CD, variabel C dan D ya. Kemudian ini 00, 01, 11, 10, bisa juga ditulis A bar B bar, kemudian ini A bar B, kemudian ini AB, kemudian ini A B bar, kemudian di sini bisa tulis juga C bar D bar, kemudian di sini C bar D, kemudian yang berikutnya adalah CD, kemudian yang terakhir ini adalah CD bar. Ya. Kemudian masing-masing kotak ya, ini mempunyai persamaan A bar, B bar, C bar, D bar. Ya. Kemudian di sini adalah A bar, B, kemudian C bar, D bar. Ya. Kemudian di sini adalah A, B, C bar, D bar. Kemudian di sini adalah A, B bar, C bar, D bar, dan seterusnya. Kemudian kita juga nanti bisa melakukan proses penyederhanaan 2 kotak yang berturut-turut ya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, atau boleh di sini dengan ini. Jadi pojok kiri atas sama pojok kanan atas itu boleh kita lakukan proses penyederhanaannya. Atau 4 kotak, 4 kotak berturut-turut. Misalkan di sini ya. Atau di sini ya. Atau di sini. Jadi banyak kemungkinannya. Banyak kemungkinannya. Ya. Atau bisa juga berturut-turutnya seperti ini. Jadi bisa 2, bisa 4, bisa 8 ya. 8 ya. Misalkan seperti ini. Atau 8 itu bisa terdiri dari ini ya. Sama sini. Ya. 4 juga bisa terdiri dari pojok-pojok semua ini ya. Pojok sini, pojok sini, pojok sini, pojok sini ya. Atau 4 juga bisa dari pojok bawah sini ya, 2 sama 2 di atas sini, boleh. Atau 2 di sini, 2 di sini juga boleh. Ya. Pokoknya yang berturut-turut ya, yang berdekatan. Dan cara penyederhanaannya juga sama seperti halnya pada keymap dengan 3 variabel tadi. Jadi kita berikan contoh ya. Misalkan kita mempunyai keymap ya, mempunyai persamaan ya, yang nantinya mengisi ini ya. Misalkan ini, sini, sini, ini. Maka 4 ini bisa kita sederhanakan ya. Ini apa? Ini adalah
ini semuanya akan hilang. A, B, ini semuanya akan hilang karena saling menghilangkan semuanya. Ini bisa kita buktikan dengan menggunakan aljabar Boole ya. Maka 4 kotak ini fungsinya bisa disederhanakan menjadi C bar D bar ya. Kalau misalkan kita mempunyai lagi 4 kotak di sini ya. 4 kotak misalkan di sini. Nah, seperti ini. Maka ini adalah merupakan persamaan apa? Yang hilang adalah A-nya ya. Ini akan hilang karena ketemu dengan 1 dengan 0 ya. Tinggal B saja ya. Jadi ini adalah B ya. Kemudian ini yang hilang apa? D-nya ya. Tinggal C saja. Jadi 4 kotak ini persamaannya adalah BC ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita mempunyai kita mempunyai yang lain. Misalkan sini dengan sini ya. Ini ya. Bisa juga dengan sini ya. Maka ini kita persamaannya adalah apa? Yang hilang apa ini? Yang hilang adalah A ya. A akan hilang sehingga menjadi B bar C bar D bar. Ini B bar C bar D bar ya. Kalau misalkan kita mempunyai kotak di sini ya, ini dengan sini, secara diagonal tidak bisa. Maka ini tetap berdiri sendiri ya. Di mana ini persamaannya adalah apa? Ini adalah A bar B C bar D. Ini juga nggak bisa disederhanakan karena nggak ada yang berdekatan. Ya. Maka ini persamaannya adalah apa? A, B, C, D. Jadi boleh 2, ya. Yang disederhanakan boleh 2 atau 4 ya. 4 itu bisa di mana saja letaknya ya. Seperti sudah saya sampaikan tadi. Ya. Nah, kemungkinan yang lain misalkan. Kalau kita mempunyai 3, misalkan kita punya 3 di sini. 1, ya. Misalkan ini ya, sini sama sini. Maka kita boleh mengikutkan kotak itu lebih dari 1 kali proses penyederhanaan. Nah ini kan 2 ya. Kalau 3 nggak bisa. Tapi kalau 2 bisa. Jadi kelipatannya 2 pangkat N ya. 2 pangkat N. Jadi ini adalah persamaan ini adalah apa? Iya. Persamaan ini adalah yang hilang adalah apa? B-nya ya. Sehingga tinggal A bar ya. A bar
C bar, D bar. Ya. Kemudian ini boleh kita ikutkan untuk penyederhanaan dengan menggabungkan kotak sebelahnya lagi. Jadi meskipun sudah pernah dipakai, ini bisa kita pakai lebih dari satu kali. Nah, seperti ini. Di mana ini adalah, yang hilang apa ini? Iya, betul. Yang hilang adalah A ya. Jadi tinggal B saja. B, kemudian C bar, D bar. Ya, seperti itu. Misalkan kita punya satu lagi di sini. Nah, ini boleh kita ikutkan lagi. Ya. Sehingga ini persamaan ini adalah apa? Ini A bar B tetap ya, karena tidak saling menghilangkan. Yang saling menghilangkan adalah D ya. Kemudian yang tetap adalah C barnya. Jadi ini adalah menjadi apa? A bar B sama C bar. Jadi seperti itu ya. Misalkan kita punya lagi di sini ya. Misalkan dalam satu persamaan itu, nah ini ya. Berarti ini bisa kita pakai lagi bersama dengan yang paling bawah ini ya. Ini ya. Kemudian beserta dengan yang atas ini. Nah, ini saya tuliskan di sini ya, biar tidak ruwet di atasnya ya. Maka A bar, B bar tetap ya. Karena tidak ada saling menghilangkan. A bar, B bar ya. Kemudian yang saling menghilangkan adalah C. Jadi ini C. C. Kemudian yang tinggal adalah D barnya. A bar, B bar, D bar. Nah, seperti ini untuk Gmap 4 variabel ya. Jadi bisa, jika ada dua kotak yang berdekatan, bisa kita sederhanakan. Kalau ada satu kotak saja ya, jadi kesimpulannya kalau kita lihat sini ya, kalau hanya satu kotak saja ya, maka hanya satu kotak saja akan menghasilkan 4 variabel. 4 variabel ini adalah A bar ya, misalkan ini ya, A bar, B bar, C bar, D bar. C bar, D bar. Kalau ada dua kotak, misalkan ya, dua kotak, ini akan menghasilkan 3 variabel. Kalau ada 4 kotak, maka akan menghasilkan, misalkan 4 kotak ya. Mana, misalkan di sini ya. Sini. Menghasilkan berapa tadi? 2 variabel. Jadi kalau satu kotak 4 variabel, kalau 2 kotak ini 3 variabel ya. Ini adalah saya tulis ini ya, misalkan ya. Ini adalah apa? B, C bar D. Ya.
B, C bar D. Satu kotak 4 variabel ya. 2 kotak 3 variabel. Kalau 4 kotak, kalau 4 kotak 2 variabel. Ya. Kalau 4 kotak tinggal 2 variabel. Yaitu apa? Yang hilang ini adalah B-nya tinggal A ya. Kemudian yang sini yang hilang C-nya tinggal D. Jadi ini adalah A, D. Kalau ada 8 kotak, 8 kotak, misalkan 8 itu bisa di sini berturut-turut ya. Bisa di sini berturut-turut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka akan tinggal satu variabel saja. Jadi 8 kotak ini akan menghasilkan satu variabel. Apa variabelnya? Ya, ini adalah C bar saja. Karena A dan B-nya akan hilang ya. Kemudian D-nya akan hilang, tinggal C bar. 8 kotak itu juga bisa seperti ini misalkan. Ini sama ini. Ya. Bisa seperti ini. Ini tinggal apa? Tinggal B bar saja. Ini tinggal B bar saja. Yang C dan D-nya habis ya. Hilang. Kemudian A ini A bar, B bar, sama di sini adalah A B bar, maka tinggal B bar saja. Yang terakhir, bagaimana kalau ada 16 semuanya berlogik 1? Jadi ada 16 kotak semuanya. Misalkan ini, semuanya berlogik 1. Semuanya berlogik 1. Semuanya berlogik 1. Maka semua ini bisa kita sederhanakan. Nilainya adalah 1 semuanya. Semuanya bernilai 1. Ya. Maka ini adalah punya logik 1. Demikian Tmap 2 variabel, 3 variabel, dan 4 variabel. Nah, kemudian ini adalah yang telah pernah kita bahas, yaitu persamaan komparator 2 bit ya, antara A dan B ya. Ini adalah E ya. Tolong sederhanakan dengan menggunakan Tmap. Kita sudah pernah menyederhanakan dengan menggunakan aljabar boolean. Demikian rumitnya ya. Nah, sekarang dengan menggunakan Tmap, silakan dicoba, maka akan kita dapatkan dengan hasil yang lebih cepat lagi dan lebih mudah proses penyederhanaannya. Demikian materi tentang Karnaugh map ini ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.